Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Setelah suamiku cacat, aku meninggalkan suamiku dan putraku. Setelah setengah tahun, aku merindukan putraku dan diam-diam mengunjungi mereka. Saat membuka pintu, aku menangis. Aku seorang ibu rumah tangga yang sederhana. Aku melakukan pekerjaan rumah tangga dan merawat anak di rumah setiap hari. Suamiku adalah seorang supir truk. Kami berdua memiliki seorang putra berusia 3 tahun. Dia cerdas dan nakal, dan aku tidak bisa berhenti mengkhawatirkannya setiap hari. Meskipun hidup kita tidak kaya, kita hidup bahagia dan damai. Di luar dugaan, suamiku mengalami kecelakaan karena kelelahan saat mengantar barang. Meskipun dia menerima perawatan tepat waktu, dia harus kehilangan lengannya. Setelah kejadian itu, perusahaan tempat suami saya bekerja memberi kompensasi 200.000 yuan, sekitar 450 juta rupiah. Tetapi setelah untuk pembayaran perawatan, tidak banyak yang tersisa, dan kehidupan keluarga kami untuk sementara dalam masa kesulitan. Aku ingin pergi bekerja dan mencari uang untuk menghidupi keluarga. Tetapi putraku dan suamiku tidak ada yang mengurus. Jika aku tidak bekerja, tidak akan ada sumber pendapatan bagi keluarga. Beban hidup tiba-tiba memutihkan rambutku dan ibuku merasa kasihan kepadaku dan sering memberi aku sedikit uang. Tapi ini tidak menyelesaikan masalah. Aku tidak tahan lagi, jadi aku memberitahu suamiku bahwa aku ingin bercerai. Suamiku mengatakan, "Aku tahu kamu menderita dalam keluarga ini. Jika kamu ingin pergi, aku tidak akan melarangmu, tetapi tidak ada yang merawat anak kita." Aku tidak begitu memikirkannya dan tetap bercerai. Aku kembali ke rumah orang tuaku sendiri. Segera seseorang datang untuk melamarku dan aku menikah lagi. Pada hari pernikahan, aku memikirkan putraku. Mataku bengkak karena menangis. Suami kedua adalah orang yang jujur dan memperlakukan aku dengan sangat baik. Keluarganya memiliki cukup makanan untuk dimakan, dan uang aku habiskan. Tapi semakin berkecukupan hidup, semakin aku merindukan anakku. Aku sering tidak bisa tidur di malam hari. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana mantan suamiku dan anak itu menjalani hidup mereka. Akhirnya, setengah tahun kemudian di tengah malam, aku tidak bisa menahan pikiranku dan mengunjungi mereka secara diam-diam. Sampai di rumah, hari sudah hampir pagi. Begitu aku membuka pintu, aku melihat mantan suamiku memeluk putraku dengan satu tangan dan berkata, "Segeralah tidur, ibu akan kembali besok." Tetapi putranya menangis serak. Melihat aku tiba-tiba berdiri di depan rumah, sebuah kejutan melintas di mata ayah dan anak itu. Aku mengambil alih putraku dan hanya dengan beberapa tepukan anak itu tertidur. Ketika dia tertidur, tangan kecilnya masih memegang pakaianku dan tidak mau melepaskannya dan terus berbicara dalam hidupnya. "Aku ingin ibuku, aku ingin ibuku." Melihat putraku seperti ini, aku menampar diri sendiri beberapa kali. Mantan suamiku mengatakan bahwa sejak aku pergi, putraku tidak dapat tidur nyenyak, dan dia selalu mencari ibunya setiap malam. Dia tidak punya pilihan selain berbohong kepada putranya dan mengatakan bahwa ibunya akan kembali besok. Pada titik ini putraku mulai menangis. Aku melihat sekeliling rumah dan aku melihat pakaian kotor berserakan di mana-mana dan piring bekas serta sumpit masih terendam di wastafel. Aku membersihkan ruangan dengan air mata di mataku, bertanya-tanya mengapa aku begitu kejam pada mereka.
Bagaimana aku bisa tega meninggalkan rumah ini dan pergi begitu saja? Mantan suamiku cacat, putraku masih kecil, dan tidak ada wanita di keluarga yang bisa mengurus mereka. Mungkin bahkan mereka tidak bisa makan. Ketika putraku bangun keesokan harinya, dia tertawa dengan gembira ketika dia melihat aku masih di sana. Senyum ini membuat aku merasa seperti angin musim semi dan hatiku akhirnya rileks. Demi putraku, aku juga harus pulang. Setelah membuat keputusan, aku memutuskan untuk bercerai. Aku tidak bisa melepaskan anakku. Meski hidup tidak berkecukupan, kami masih memiliki rumah. Dengan cara ini, aku kembali ke rumah lamaku. Hidup masih sulit, tetapi dengan putraku di sisiku, tidak peduli seberapa keras hari-hari itu, aku tidak merasa getir. Sekarang keinginan terbesarku adalah membiarkan putraku tumbuh sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.